Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 25 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pusat dari semua ajaran yang benar. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Kristus tinggal dalam hati kami dan mengajar kami, sehingga kami dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Kepada Saudari Carla, kami persilahkan. Terima kasih. Judul bacaan renungan kita pagi ini, Pusat dari Semua Ajaran yang Benar. Ayat inti diambil dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kristus adalah pusat dari semua ajaran yang benar. Semua agama yang benar ditemukan dalam firman-Nya dan di alam. Dialah yang menjadi pusat pengharapan kita akan kehidupan kekal, dan guru yang belajar darinya menemukan tempat berlabuh yang aman. Segala sesuatu yang dapat dipahami oleh pikiran kita dibuka di hadapan kita di dalam Alkitab. Inilah makanan rohani kita. Kita harus merenungkan karya-karya Allah yang menakjubkan dan mengulanginya kepada anak-anak kita, pelajaran yang telah kita peroleh, sehingga kita dapat menuntun mereka untuk melihat keahliannya, kuasanya, dan keagungannya dalam karya ciptaannya. Betapa luar biasa Allah kita. Dia memerintah kerajaannya dengan ketekunan dan perhatian, dan Dia telah membangun pagar 10 perintah Allah di sekitar umat-Nya untuk melindungi mereka dari akibat pelanggaran. Dengan mewajibkan penurutan kepada hukum kerajaannya, Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan, kedamaian dan kegembiraan kepada umat-Nya. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa kesempurnaan karakter yang Dia perlukan hanya dapat dicapai dengan mengenal firman-Nya. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya, aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu." Yesaya 54 ayat 11-14. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua
besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 53, paragraf 3. Setiap doktrin yang benar menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Setiap ajaran menerima kekuatan dari firman-Nya. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 251, paragraf 2. Kristus adalah pusat dari semua ajaran yang benar. Semua agama yang benar ditemukan dalam firman-Nya dan di alam. Dialah yang menjadi pusat pengharapan kita akan kehidupan kekal, dan guru yang belajar darinya menemukan tempat berlabuh yang aman. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Home Missionary tanggal 30 November tahun 1886 paragraf 4. Tidak ada doktrin yang benar kecuali yang sesuai dengan firman Allah. Tuhan melarang pengajaran iman yang lain. Kitab suci dengan satu ayat dijelaskan oleh ayat lain yang lebih jelas dalam segala hal yang diperlukan bagi orang Kristen, mudah dipahami dan disadur untuk mencerahkan. Inilah cara belajar Alkitab agar kita dapat kebenaran sesuai firman Allah yang pusatnya adalah Yesus. Dan agar kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran, kita perlu Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Nah, siapa dan dari mana Roh kebenaran ini yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Mari kita aplikasikan cara belajar Alkitab yang Roh Nubuat nasihatkan tadi, yaitu ayat menjelaskan ayat. Kita buka Yohanes 15 ayat 26 yang berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku." Roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran keluar dari Bapa. Dan roh kebenaran yang keluar dari Bapa ini bersaksi tentang Yesus. Lalu, mari kita kembali ke Yohanes pasal 16. Kita baca ayat 14 dan 15. "Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Ia dalam ayat ini adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, roh kebenaran itu akan memberitakan apa yang Dia terima dari Yesus. Artinya, roh kebenaran yang keluar dari Bapa harus diterima oleh Yesus dulu, agar roh kebenaran itu menerima dari Yesus. Itu sebabnya dalam ayat 15 Yesus berkata, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya," yaitu termasuk roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Sebab itu aku berkata, Ia, yaitu roh kebenaran, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Karenanya jelas bahwa roh kebenaran itu yang keluar dari Bapa diberikan kepada anaknya, dan melalui anak Allah diberikan kepada kita, agar memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Yesuslah pusat dari semua ajaran yang benar. Dan perhatikan, Yohanes yang sama berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 27,
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Dalam kalimat yang ditandai hijau, ada disebutkan pengurapan, atau dalam bahasa Inggrisnya anointing. Pengurapan apa yang Yohanes maksudkan? Pengurapan Roh Kudus, yaitu roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan dengan jelas Yohanes katakan pengurapan itu diterima dari Yesus. Lihat juga 1 Yohanes 2 ayat 20, serta Kisah 2 ayat 32 dan 33. Nah, oleh karena telah menerima pengurapan yang dari Yesus, maka mereka yang telah Yesus urapi tidak perlu diajar oleh orang lain. Lalu, siapa yang ajar kita? Pengurapan Yesus yang ajar kita. Artinya, roh yang dicurahkan Yesus kepada kita, itulah yang mengajar kita. Roh siapa yang Yesus curahkan? Rohnya Yesus itu sendiri. Apa buktinya? Perhatikan kalimat berikutnya yang ditandai biru muda. Dikatakan, ia dahulu telah mengajar kamu. Siapa yang mengajar yang Yohanes maksudkan? Yesus Kristus. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam Dia, Yohanes katakan. Siapakah Dia yang Yohanes maksudkan? Yesus Kristus. Kita dinasihatkan untuk tetap tinggal di dalam Yesus, sebab Yesus yang sama yang dulu ajar para murid, masih mengajar kita oleh kehadiran pengurapannya, yaitu rohnya. Tidak heran Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Inilah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Yesuslah pusat semua ajaran yang benar. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita mengenal siapa yang tinggal dalam hati kita, bukan oknum lain, tetapi Yesus itu sendiri yang adalah kebenaran, dan rohnya adalah roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan dan penting sekali bagi kami. Sebab banyak ajaran di dunia ini dan mengaku benar, tetapi hanya satu kebenaran, yaitu Kristus, dan Dialah pusat semua ajaran yang benar, dan semua agama yang benar. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran rohnya Kristus, kami menerima pengurapan dari Yesus, dan pengurapan inilah yang mengajar kami. Kami tidak perlu diajar oleh orang lain, sebab Yesuslah guru kami, guru yang kompeten, yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.